Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Rizki dengan NPM 223510287. Sini saya akan menjelaskan manajemen proyek, yaitu platform crowdfunding untuk startup. Pertama itu ada fase. Fase pada manajemen proyek ada 6. Yang pertama fase develop, fase planning, fase direct, dan manage. Selanjutnya fase monitor and control, fase integrated, change control, fase closing and finishing. Yang pertama itu fase develop. Latar belakangnya ada 5. Pertama, kebutuhan pendanaan alternatif di Indonesia, peningkatan adopsi teknologi digital, kesadaran sosial yang semakin tinggi, dukungan regulasi pemerintah, dan yang terakhir yaitu kekurangan platform lokal yang kompetitif. Selanjutnya itu tujuan. Yang pertama, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, meningkatkan kolaborasi antara investor dan startup, memberikan solusi pendanaan alternatif, meningkatkan kepercayaan melalui transparansi dan keamanan. Yang kelima yaitu membangun komunitas pendukung startup. Selanjutnya ada ruang lingkup proyek. Nama aplikasinya yaitu Crowdfund ID. Visinya itu membangun ekosistem crowdfunding yang inklusif untuk mendukung pertumbuhan inovasi dan wirausaha berbasis komunitas. Target pengguna, pemilik startup, investor, pengguna baru. Misi, transparansi, edukasi, kemudahan penggunaan. Total karyawan ada 20 orang. Fitur pada aplikasi yang pertama, rekomendasi startup. Platform ini mendukung beberapa tipe kampanye seperti reward based, equity crowdfunding. Yang ketiga, portofolio dan histori investasi. Dan yang terakhir, profile. Selanjutnya, analisis risiko utama. Pertama, masalah teknis, masalah hukum, kesulitan menarik minat investor. Keempat yaitu risiko finansial. Dan yang kelima, risiko pasar. Yang selanjutnya itu analisis pemangku kepentingan. Pertama, calon investor. Kebutuhannya yaitu informasi yang transparan tentang proyek, termasuk tujuan, tim, dan potensi keuntungan ROI. Mereka juga memerlukan jaminan keamanan dana dan sistem perlindungan investasi. Yang kedua, startup dan inovator. Kebutuhan alat promosi efektif untuk meningkatkan exposure proyek, panduan merancang kampanye yang sukses, dan layanan dukungan pelanggan yang responsif agar mereka mendapat bantuan cepat saat menggunakan platform. Total anggarannya itu 2M830 juta. 400 juta untuk pengembangan teknologi operasional dan administrasi, dan 2M430 juta biaya gaji karyawan selama proyek berlangsung. Selanjutnya, project timeline. Pada bulan pertama dan bulan kedua, dilakukan riset dan perencanaan. Bulan ketiga, keempat, dan kelima, pengembangan awal. Bulan 6 dan 7, pengujian awal. Bulan 8 dan 9, pengujian final. Bulan 10, persiapan peluncuran. Dan bulan 11 dan 12, evaluasi dan optimasi. Yang kedua yaitu ada fase planning. Perencanaan sumber daya. Bagian developer dengan total karyawan 20 orang dengan peran yang spesialis sebagai berikut. Backend developer 6 orang, frontend developer 5 orang, DevOps engineer 3 orang, QA tester 3 orang, security engineering 3 orang. Selanjutnya ada project timeline. Bulan pertama dan kedua, riset dan perencanaan. Riset yang pertama itu riset pasar dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya perencanaan teknologi dan arsitektur platform. Bulan ketiga, 4, dan kelima,
pengembangan awal, pengembangan backend, dan API, pengembangan frontend, integrasi sistem pembayaran. Bulan 6, 7, pengujian awal, yaitu penyelesaian fitur tambahan dan pengujian beta. Bulan ke-8 dan ke-9, pengujian final, pengujian keamanan dan performa, perbaikan dan penyempurnaan. Bulan ke-10 yaitu persiapan peluncuran, strategi pemasaran dan promosi, dan acara peluncuran. Bulan 10 sampai bulan 12 evaluasi dan optimasi, yaitu evaluasi pengguna awal, optimasi berdasarkan feedback, laporan akhir proyek. Dan selanjutnya ada anggaran proyek, pengembangan teknologi, operasional dan administrasi. Pengelolaan dan customer support 50 juta, infrastruktur dan teknologi 50 juta, biaya administrasi dan operasional lain 100 juta, keamanan dan penjaminan kualitas 50 juta. Lisensi perangkat lunak dan alat pendukung 50 juta, sewa kantor dan fasilitas kerja 100 juta. Total ada 400 juta. Anggaran proyek untuk gaji karyawan. IT security ada butuh 342 juta, quality assurance 252 juta, DevOps engineer 504 juta, backend developer 752 juta, frontend developer 540 juta, dan ada total 2M 430 juta. Dan selanjutnya ada strategi komunikasi. Pertama itu internal, menggunakan platform kolaborasi Slack, Trello, dan rapat rutin untuk menjaga sinkronisasi antar tim, memastikan setiap anggota memahami perkembangan dan tugas mereka. Yang selanjutnya eksternal, menggunakan media sosial, newsletter, dan situs web untuk memberikan informasi kepada publik, menarik minat investor, dan membangun kepercayaan pengguna. Selanjutnya, frekuensi komunikasi. Untuk harian, laporan tim pengembangan dan feedback pengguna. Untuk mingguan, rapat, pembaruan proyek, dan update media sosial. Terakhir, bulanan dan kuartalan, evaluasi KPI dan laporan kepada stakeholder utama. Strategi komunikasi berdasarkan tahap proyek. Tahap pengembangan komunikasi fokus pada koordinasi tim pengembangan seperti developer, QA, dan DevOps untuk memastikan setiap anggota memahami perkembangan proyek. Feedback dari tim pemasaran, customer support, dan manajemen dikumpulkan secara rutin untuk memastikan fitur dan antarmuka aplikasi memenuhi ekspektasi semua pihak. Selanjutnya ada tahap pemasaran dan pra-peluncuran. Pertama yaitu fokus komunikasi untuk menarik minat pengguna dan calon investor. Kampanye digital di media sosial dan konten edukatif. Mengenalkan manfaat serta fitur platform. Selanjutnya, newsletter dan email kampanye juga digunakan untuk memperkenalkan fitur, keamanan, dan keunggulan platform kepada pengguna awal. Kolaborasi dengan media dan influencer, media melalui webinar, podcast, memperluas jangkauan audiens. Selanjutnya, tahap peluncuran dan operasional. Yang pertama itu melibatkan komunikasi kompleks untuk menangani pertanyaan pengguna dan tim customer support yang siap melalui email, telepon, dan media sosial. Acara peluncuran resmi, online dan offline, memperkenalkan platform secara langsung kepada publik, feedback pengguna dikumpulkan dari survei, komentar media sosial, dan review, kemudian disampaikan ke tim pengembangan untuk perbaikan. Selanjutnya, analisis risiko, dampak, dan strategi mitigasi. Risiko teknis, ada dampak dan strategi. Dampaknya itu kehilangan data pengguna, gangguan sistem, dan kerugian reputasi. Strateginya backup rutin, audit keamanan berkala, dan uji penetrasi untuk mendeteksi kerentanan. Risiko hukum. Dampaknya sanksi hukum, denda, dan berkurangnya kepercayaan publik.
Strateginya konsultasi rutin, pendaftaran kekayaan intelektual, dan kepatuhan terhadap regulasi. Risiko finansial. Dampaknya yaitu kekurangan dana operasional yang dapat menurunkan kualitas layanan, strategi pengelolaan anggaran ketat, dan mencari peluang dana tambahan. Risiko pasar. Dampaknya perubahan tren pasar mengurangi minat terhadap platform. Strateginya penelitian pasar berkala, fleksibilitas strategi untuk mengikuti tren terkini. Minimnya minat investor. Dampaknya target pendanaan tidak tercapai, proyek tertunda atau gagal. Strategi pemasaran yang efektif. Struktur organisasi. Manajemen proyek. Selanjutnya tim pengembangan teknologi. Sini ada WBS, Work Breakdown Structure. Proyeknya yaitu crowdfund ID. Ada 10 fase. Fasenya itu uji coba sistem, pengujiannya ada 4 dan finishing fase uji coba. Yang ketiga fase direct dan manage. Implementasikan rencana proyek. Tim developer, tim backend dan frontend, DevOps dan QA mulai bekerja sesuai roadmap. Fitur utama seperti sistem pembayaran, verifikasi pengguna, dan pengelolaan proyek crowdfunding menjadi prioritas awal. Alokasi dan koordinasi sumber daya. Yang pertama yaitu pengelolaan tim. Setiap anggota tim diberikan tanggung jawab sesuai dengan keahlian dan perannya. Yang kedua, penyediaan infrastruktur. Semua anggota tim harus memiliki akses ke perangkat lunak, server, dan perangkat keras yang diperlukan. Yang ketiga, koordinasi harian. Pertemuan harian diadakan untuk menjaga komunikasi, memastikan anggota memahami prioritas, melaporkan pengembangan tugas, mengatasi kendala. Pengelolaan risiko masalah. Pertama yaitu proaktif menghadapi risiko, kedua respon cepat terhadap masalah, yang ketiga review berkala. Yang keempat, selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi kemajuan proyek. Pertama yaitu pantau KPI, Key Performance Indicator, laporan progres rutin, feedback, dan stakeholder. Selanjutnya pengelolaan tim dan stakeholder. Yang pertama komunikasi efektif, motivasi tim, laporan kepada stakeholder. Selanjutnya ada pemantauan dan pengendalian kualitas. Yang pertama pengujian berlapis, unit testing, integration testing, pengujian keamanan. Yang kedua penerapan standar kualitas, mengadopsi ISO dan IEC 25010, lalu dokumentasikan hasil pengujian. Selanjutnya evaluasi berkala, memantau secara real time untuk mengidentifikasi dan menganalisis performa, menerima feedback dari pengguna beta. Selanjutnya pengelolaan sumber daya ada 3. Sumber daya perangkat keras, sumber daya perangkat lunak, dan pengelolaan anggaran. Selanjutnya ada pengelolaan waktu dan jadwal. Tim memantau jadwal dengan alat seperti Jira atau Trello untuk menjaga progres sesuai milestone, mengidentifikasi keterlambatan, dan memprioritaskan tugas penting. Risiko jadwal dikelola melalui evaluasi mingguan, redistribusi tugas, dan revisi jadwal seperti menambahkan buffer time atau tenaga tambahan untuk mencegah penundaan. Selanjutnya, komunikasi tim dilakukan melalui daily stand-up meeting untuk menyelesaikan kendala dengan cepat. Sementara evaluasi mingguan dan laporan kepada stakeholder memastikan jadwal proyek tetap terkendali. Manajemen risikonya yaitu manajemen risiko meliputi identifikasi ancaman seperti downtime, server, kampanye palsu, dan ketidakpatuhan regulasi. Risiko dianalisis berdasarkan dampak dan probabilitas, lalu ditangani melalui mitigasi seperti peningkatan kapasitas server,
KYC ketat, dan kolaborasi hukum. Semua risiko dipantau secara rutin menggunakan risk register untuk memastikan efektivitas tindakan dan pelacakan status. Dan yang keempat ada fase monitoring and control. Yang pertama yaitu pemantauan kinerja proyek. Yang pertamanya yaitu pengukuran progres, yang kedua pemantauan anggaran, dan yang ketiga evaluasi kinerja tim. Selanjutnya pengendalian risiko. Di sini ada pembaruan register dan tindakan korektif. Pembaruan register risiko baru yang muncul selama pelaksanaan proyek ditambahkan ke dalam register dan status risiko diperbarui secara berkala, baik itu sebagai risiko aktif, kendali, atau telah selesai. Risiko baru seperti keterlambatan pengiriman API pihak ketiga ditambahkan status risiko diperbarui secara berkala dalam register. Mitigasi dilakukan dengan mengalihkan prioritas ke fitur non-kritis untuk menjaga proyek tetap sesuai jadwal. Tindakan korektifnya, proses ini dilakukan setelah terdeteksi adanya perbedaan dari jadwal atau anggaran. Contohnya, tugas developer utama yang cuti mendadak dialihkan ke dua anggota tim lain untuk menjaga progres proyek tetap sesuai rencana. Selanjutnya, audit dan pengujian sistem. Audit keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana proyek sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Audit teknis melibatkan evaluasi kode sumber guna memastikan kualitas pengembangan. Pengujian sistem, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa fitur utama platform berfungsi dengan baik serta aman digunakan. Pengujian ini mencakup unit testing, integration testing, dan penetration testing. Pengukuran biaya proyek, evaluasi dan analisis variansi. Tim keuangan menyusun laporan bulanan untuk membandingkan anggaran rencana dengan biaya aktual, mencakup pengembangan operasional, pemasaran, dan gaji. Tindakan korektif. Ketika variansi biaya signifikan ditemukan, langkah korektif meliputi redistribusi anggaran, negosiasi kontrak, atau penjadwalan ulang untuk efisiensi. Contohnya, biaya pengujian keamanan yang melebihi anggaran di atas dengan memiliki alat alternatif atau mengalihkan dana dari pos operasional. Keterlambatan pengembangan ada 3, yaitu analisis mendalam terhadap keterlambatan, strategi mitigasi keterlambatan, penyesuaian timeline, dan evaluasi. Laporan masalah teknis, mekanisme laporan masalah teknis, langkah-langkah berikut diimplementasikan untuk mendokumentasi setiap masalah teknis secara menyeluruh. Langkah-langkah penanganan masalah teknis. Penanganan dilakukan dengan prioritas penanganan. Selanjutnya, evaluasi dan pembelajaran dari masalah teknis. Setelah masalah terselesaikan, dilakukan evaluasi solusi untuk memastikan efektivitas dan mencegah terulangnya masalah serupa di proyek depan. Memastikan proyek berjalan lancar dan sesuai rencana. Masalah biaya. Identifikasi pembengkakan biaya. Pembengkakan biaya dicatat dalam laporan yang merinci aktivitas penyebab seperti pengujian keamanan dengan alat tambahan atau peningkatan server. Laporan juga mencakup penyesuaian anggaran, potensi kelambatan, dan dampak pada ruang lingkup proyek untuk mendukung evaluasi dan tindakan korektif. Yang kedua, evaluasi penyebab pembengkakan biaya. Aktivitas penyebab pembengkakan biaya dievaluasi untuk memastikan manfaatnya sebanding dengan biaya. Jika tidak kritis, aktivitas tersebut dapat ditunda, disesuaikan, atau diganti dengan alternatif lebih ekonomis, seperti memprioritaskan fitur inti dan menggunakan teknologi yang lebih hemat biaya. Selanjutnya, strategi mitigasi untuk pembengkakan biaya. Untuk mengatasi pembengkakan biaya, langkah mitigasi yang diterapkan meliputi penyediaan dana cadangan agar pengeluaran tak terduga tidak mengganggu anggaran utama. Negosiasi ulang kontrak dengan vendor untuk menaikkan biaya tambahan, serta optimasi proses untuk efisiensi biaya.
Laporan dan feedbacknya, laporan progres rutin seperti status tugas pengeluaran dan risiko baru, rapat evaluasi bulanan seperti feedback dan stakeholder, opportunities, dokumentasi perubahan seperti transparansi dalam pengelolaan proyek. Kelima, fase integrated change control. Pertama, mengelola permintaan perubahan. Proses umumnya penerimaan dan pencatat perubahan melalui change request form. Kedua, evaluasi dampak awal pada waktu, biaya, atau kualitas proyek. Semua permintaan dicatat dalam change log untuk melacak dan mengelola dampaknya. Contoh, tim pemasaran mengajukan fitur profile investor dicatat sebagai prioritas sedang karena dampaknya tidak kritis terhadap peluncuran awal. Mengevaluasi dampak perubahan, aspek yang dievaluasi, waktu, yaitu apakah memerlukan perpanjangan jadwal atau penyesuaian prioritas tugas, biaya, tambahan anggaran yang diperlukan untuk perubahan, risiko, identifikasi risiko baru dan atau pengaruh terhadap risiko yang sudah ada. Contoh, penambahan fitur profil investor membutuhkan waktu tambahan 2 minggu, biaya 10 juta untuk integritas API, risiko potensi keterlambatan pengujian fitur lain. Dokumentasikan persetujuan atau penolakan. Proses dokumentasi. Catat alasan di balik keputusan, persetujuan, penolakan, dan atau penundaan. Susun langkah tindak lanjut jika perubahan disetujui. Misalnya proses penyesuaian jadwal. Komunikasi hasil keputusan kepada pihak terkait untuk menjaga transparansi. Contoh, permintaan percepatan pengujian beta ditolak oleh Change Control Board (CCB) untuk menjaga stabilitas fitur utama. Alur kerja perubahan. Pertama, pengujian perubahan melalui change request form. Contoh, QM mengajukan pengujian tambahan pada fitur keamanan data. Analisis dampak, evaluasi waktu, biaya, risiko, dan kualitas proyek. Contohnya, pengujian keamanan membutuhkan waktu 3 hari dan biaya 2 juta. Keputusan, persetujuan, penolakan, atau penundaan perubahan berdasarkan hasil analisis. Implementasi perubahan integritasikan ke dalam rencana proyek. Pencatatan, semua perubahan dicatat dalam change log untuk referensi masa depan. Selanjutnya, proses manajemen perubahan. Pertama, identifikasi dan pengajuan perubahan. Kedua, pencatatan dan penyimpanan. Tiga, analisis dampak. Dan keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, implementasi perubahan. Yang keenam, pemantauan dan validasi. Dan yang ketujuh, penutupan dan perubahan. Evaluasi dampak biaya dan jadwal. Pertama, analisis dampak biaya, dan yang kedua, analisis dampak jadwal. Selanjutnya, proses persetujuan perubahan. Pertama, penerimaan hasil evaluasi rapat persetujuan approval meeting. Yang ketiga, keputusan dan dokumentasi. Yang keempat, tidak lanjut. Dan yang kelima, evaluasi ulang post approval review. Selanjutnya, memprioritaskan perubahan. Tujuan memprioritaskan perubahan. Yang kedua, kriteria untuk memprioritaskan perubahan. Yang ketiga, memprioritaskan perubahan. Dan fase yang terakhir yaitu fase closing and finishing. Yang pertama ada penyerahan aplikasi, presentasi ke tim operasional, presentasi resmi kepada tim operasional yang mencakup manual pengguna dan panduan teknis yang menjelaskan cara kerja sistem secara menyeluruh. Pelatihan intensif ke tim operasional, dengan simulasi skenario nyata. Tiga, yaitu deployment aplikasi dengan konfigurasi keamanan. Penyediaan dukungan teknis pasca implementasi. Jenis dukungan teknis. Layanan dukungan teknis disediakan melalui berbagai saluran termasuk helpdesk, chatbot, AI, dan live chat untuk solusi cepat. Dokumentasi online seperti panduan pengguna dan FAQ yang membantu pengguna menyelesaikan masalah secara mandiri.
Selanjutnya hotline, telepon atau email untuk penanganan lebih lanjut. Jam operasional dukungan. Dukungan untuk masalah kritis tersedia 24/7 guna untuk menjaga kelancaran operasional. Untuk masalah non kritis, layanan disediakan pada jam kerja jam 8 pagi sampai jam 6 maghrib di hari kerja. Dan selanjutnya mekanisme pelaporan masalah. Pengguna dapat melaporkan masalah melalui formulir online yang menghasilkan nomor tiket untuk bacakan dashboard interaktif pada pusat dukungan, memungkinkan pengguna memantau progres penyelesaian masalah secara real time. Selanjutnya penyediaan dukungan teknis pasca implementasi. Tim pendukung teknis level 1 menangani masalah berdasar seperti login, level 2 menangani bug minor dan konfigurasi sistem. 3 menangani gangguan sistem kompleks dan integrasi. Monitoring dan feedback pengguna. Setiap penyelesaian masalah diikuti survei kepuasan pengguna untuk mengevaluasi layanan. Data dari laporan masalah dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan perbaikan jangka panjang. Selanjutnya, dukungan teknis berkelanjutan. Pemantauan sistem real time menggunakan alat seperti Neuralink, memastikan stabilitas platform. Memasukkan pengguna dimanfaatkan untuk menyempurnakan fitur atau menambahkan fitur baru. Workshop dan webinar juga diselenggarakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dokumentasi akhir. Panduan pengguna tersedia dalam format PDF dan video, YouTube, TikTok, Instagram. Isi panduan tersebut yaitu langkah-langkah penggunaan, troubleshooting dasar, informasi kontak untuk dukungan teknis. Yang 3, laporan kinerja menunjukkan keberhasilan transaksi 98%. Waktu respon sistem di bawah 200 ms. Evaluasi proyek, feedback user beta, fitur memenuhi kebutuhan, masukan tingkatkan kecepatan akses dashboard. Keberhasilan proyek. Untuk keberhasilan proyek ini, alhamdulillah berhasil terjadi masalah teknis seperti penambahan profil investor yang memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Pelatihan user. Pertama, membuat akun dan verifikasi profil. Yang kedua, membuat kampanye. Ketiga, memantau kampanye. Keempat, berinteraksi dengan komunitas. Yang kelima, menganalisis kinerja kampanye. Selanjutnya, pelajaran dari proyek. Positifnya, identifikasi praktik terbaik seperti penggunaan pertemuan harian yang mempercepat pengambilan keputusan dan permudah penyelesaian masalah. Negatifnya, catatan tentang aspek yang perlu tingkatkan seperti perlunya koordinasi lebih awal dengan vendor pihak ketiga. Kesimpulannya, proyek crowdfund ID ini berhasil memenuhi tujuan untuk menciptakan platform crowdfunding yang modern, aman, dan inklusif bagi startup dan investor di Indonesia. Dengan menyelesaikan semua fitur utama sesuai spesifikasi dan mendapatkan respon positif dari stakeholder, proyek ini menjadi contoh keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan teknologi berbasis komunitas. Namun, masih ada peluang untuk meningkatkan pengalaman pengguna memperluas dampak proyek ini. Melalui evaluasi yang terus-menerus dan pengembangan berkelanjutan, platform ini memiliki potensi untuk menjadi solusi utama bagi ekosistem pendanaan startup di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.